Assalamualaikum, saya Suci Indah Lukmani NIM 2018-05100018. Di sini saya akan membacakan review jurnal dari Kemitraan Publik Privat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar yang ditulis oleh Zulfan Nahrudin. Pengelolaan sampah di TPA perlu ditangani dengan baik karena dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan. Sampah kota yang tidak dikelola dengan baik dan hanya membuang sampah tanpa penanganan khusus mengakibatkan munculnya gas hasil dekomposisi anaerobik sampah-sampah yang menyebabkan pencemaran udara. Salah satu fenomena penting bahwa keberadaan sampah di TPA juga memberikan kontribusi penting dalam pencemaran lingkungan adalah dihasilkannya lindi dan gas metana yang memberikan permasalahan pada lingkungan, khususnya lingkungan sekitar lokasi TPA, seperti pertumbuhan vektor penyakit, pencemaran udara, pandangan dan bau tak sedap, penyemaran lindi, kebisingan, dan dampak sosial. Pelaksanaan pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi komponen-komponen yang mendukung, yaitu aspek teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta masyarakat. Dan dalam mengatasi permasalahan persampahan ini, pemerintah kota tidak bekerja sendiri, namun melibatkan swasta dan masyarakat bersama mengatasi permasalahan tersebut. Membangun infrastruktur penyediaan layanan publik tersebut memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan dari sektor swasta, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Olehnya itu, yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah kerjasama pemerintah swasta dalam pengelolaan sampah, di mana perusahaan yang berinvestasi di Kota Makassar, khusus di TPA Tamangapa yang menjadi bagian dari inisiatif pemerintah kota dalam pengelolaan sampah yang volumenya cukup besar. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar dan di TPA Tamangapa yang berlokasi di Kelurahan Tamangapa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ditentukan secara proportif dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Artinya, informan yang akan dipilih adalah mereka yang betul-betul memiliki kompetensi tentang kemitraan publik privat di TPA Tamangapa. Adapun mereka yang dimaksud ialah sekretaris dan staf bagian pengembangan kapasitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala UPTD TPA Tamangapa, Kepala Konstruksi PT Gikoko Kokyo Indonesia, Ketua Pemulung dan penduduk sekitar TPA. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik wawancara, observasi, dan pengelolaan data, yang kesemuanya terkait dengan kemitraan publik privat dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa. Teknis analisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang digunakan dalam melihat output dan outcome dari pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa dan manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar. Hal ini peneliti sesuaikan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan kemitraan ini dalam mengatasi permasalahan persampahan di TPA Tamangapa. Adapun indikator pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dengan PT Gikoko Kokyo adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengimplementasian proyek SDM. Pengimplementasian SDM yang memberikan dampak bagi pengurangan emisi gas yang berpengaruh pada efek rumah kaca yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Implementasi SDM yang salah satunya adalah pembangkit listrik skala kecil ini sering terlaksana dengan mengumpulkan dan pembakaran LFG di TPA walaupun hanya menyalakan listrik di lingkup TPA dan tidak masuk hingga rumah warga di sekitarnya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat pemulung. Dalam perjanjian kerjasama pemerintah kota dengan PT Gikoko Kokyo, terdapat objek kerjasama yang salah satunya adalah program pemberdayaan pemulung dan penduduk di sekitar TPA. Kegiatan pemerintah Kota Makassar yakni membantu pembangunan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat sekitar TPA, termasuk di dalamnya program pemberdayaan masyarakat, fasilitas umum, dan sosial. Juga pengembangan usaha kecil yang berkaitan dengan daur ulang sampah. Yang ketiga, bimbingan teknik strategi pengelolaan persampahan.
Objek pelaksana kemitraan ini salah satunya adalah bimbingan teknik strategi pengelolaan persampahan. Dalam perjanjian yang tercantum di MOA, khususnya hal yang terkait pengembangan manajemen persampahan yang menjadi kewajiban PT Giko Kokokyo adalah membuat model percontohan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah, penataan ulang TPA Tamangapa untuk memenuhi persyaratan sanitary landfill. Untuk penataan TPA sebagai sanitary landfill, PT Giko Kokokyo belum memberikan kontribusi. Sementara untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar. Kontribusi PT Gikoko dalam bimbingan teknis dalam hal pengumpulan dan pengangkutan sampah belum terrealisasi. Yang keempat, komersialisasi SDM. Selain pengimplementasian SDM yang memberikan dampak bagi pengurangan emisi gas yang berpengaruh pada efek rumah kaca yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, ada juga hal yang patut diperhatikan, yakni potensi komersial yang dihasilkan dari penjualan CR. Namun, dalam penjualan CR ini memiliki tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sampai pada penerbitan CR itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kurang transparannya proses komersialisasi SDM ini memunculkan pandangan negatif pemerintah Kota Makassar terhadap proyek SDM. Hal ini disebabkan oleh proses penerbitan CR berjalan hanya melibatkan PT Gikoko dengan pihak Bank Dunia, sementara pemerintah kota tidak terlibat di dalamnya. Fenomena ini terjadi karena pengawasan pemerintah Kota Makassar yang tidak ada dalam kemitraan ini, termasuk di dalamnya pengawasan mengenai pembakaran emisi gas. Sepenuhnya hanya PT Gikoko yang melakukan tanpa pengawasan mitra yang diajak bekerja sama. Nah, kesimpulannya, pelaksanaan kemitraan yang dilakukan hanya terfokus pada proyek LFG, sementara pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan manajemen persampahan yang tertuang dalam MOA belum terlaksana karena terkendala royalti dari pembayaran CR. Kemudian, metode sanitary landfill sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan tidak dapat dikelola dalam kemitraan ini. Hal tersebut menyebabkan masalah-masalah persampahan seperti bau tak sedap yang muncul dari truk pengangkut sampah terbuka, ceceran sampah, lalat dan masalah air limbah belum mampu teratasi secara menyeluruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksana kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dengan PT Giko Kokokyo Indonesia tidak efektif dalam mengatasi masalah persampahan di TPA. Kemudian, pelaksanaan kemitraan terkait dengan perbaikan kondisi lingkungan yang memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pengurangan bau sampah di TPA Tamangapa dan keberadaan penerangan yang ada di TPA dapat membantu aktivitas penduduk yang ada di sekitar TPA Tamangapa di waktu malam hari meskipun lampu yang ada tidak menerangi seluruh lokasi TPA. Namun, penerangan pada akses masuk dan sekeliling TPA memberikan kenyamanan kepada pemulung untuk berjalan masuk ke dalam TPA dan memudahkan melakukan pekerjaan pengumpulan di malam hari. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pencapaian output and outcome dari kemitraan ini, maka dapat disarankan melakukan pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan proyek LFG agar kedua belah pihak dapat terfokus pada tanggung jawab dari pelaksanaan kemitraan ini sesuai yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dibutuhkannya transparansi dalam hal pembayaran CR yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Bank Dunia agar kepercayaan antar pihak yang terlibat tetap terjaga, sehingga kemitraan ini dapat melanjutkan program-program yang belum terrealisasi dengan mengedepankan kepercayaan pada masing-masing mitra. Dibutuhkan kebijakan dari pemerintah kota yang menjamin kelanjutan kerjasama setelah berakhirnya perjanjian ERPA antara PT Giko Kokokyo dengan Bank Dunia agar tidak merugikan salah satu pihak yang bermitra dengan mencari jalan investasi tambahan yang lebih profitabel. Terima kasih.